السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dan kitab ini sangat penting karena mengobati penyakit jiwa, yang mana diri kita banyak dikuasai oleh hawa nafsu, dan apalagi lingkungan banyak mendukung kita untuk berbuat jahat daripada berbuat baik. Maka tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan diri kita dari hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Demikian juga hawa nafsu yang ada di depan samping kita, melainkan apabila kita menuntut ilmu. Selanjutnya berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di mana bab ini membahas pembahasannya bahwasanya maksiat itu akan melahirkan satu dan yang lainnya. Jadi maksiat itu menetas, berkembang, tidak menyusut tapi berkembang. Jadi artinya kalau orang itu berbuat maksiat sekali, maunya dua kali, dua kali kurang puas, maunya tiga kali. Dan inilah bahayanya maksiat. Banyak orang tidak merasa bahwasanya maksiat itu dianggapnya perkara ringan. Oh, enggak apa-apa, sekali saja. Tapi setelah sekali minta dua kali. Lama-lama tidak dinilai itu maksiat atau menjadi perkara yang mubah atau biasa. Baik. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, wa minha, dan di antara bahayanya maksiat ini, annal ma'asi tazra'u amsalaha, bahwa maksiat itu akan menanam semisalnya. Jadi maksiat itu menanam, dia menumbuhkan maksiat semisalnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dan, dan melahirkan, menetas dia, melahirkan satu sama lainnya. Makanya orang yang sifatnya minum khamr melahirkan dia zina, melahirkan dia yaitu onani, homoseks dan juga semisalnya. Demikian juga orang mencuri, dengan mencurinya melahirkan dia hasil pencuriannya untuk perkara yang haram. Hatta ya'uzza ala al-'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha, sehingga menjadi berat seseorang itu akan keluar dari maksiat. Ya. Jadi maksiat ini kalau kita tidak membendungnya, bertambah berkali-berkali menjadi berat untuk meninggalkannya. Bahkan apabila kita meninggalkan, dilarang oleh orang yang berbuat maksiat, ditariknya, dilarang kita berhenti. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, inna min uqubatis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya hukuman orang yang berbuat maksiat akan jatuh maksiat setelah itu dia. Jadi hukumannya maksiat, dia akan bertambah maksiat. Naudzubillah min dzalik. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dia mau bertobat. Wa inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya imbalan orang yang berbuat baik, maka dia akan
berbuat baik sesudah itu. Nah, jadi apabila orang itu beramal soleh, ingin dia beramal soleh lagi. Bayangkan orang yang berpuasa, dia ingin untuk besoknya berpuasa lagi dia. Kalau memang hatinya itu waras, kita tidak bicara hati yang jelek. Orang yang habis umroh, dia merasakan nikmatnya umroh, ingin berangkat lagi dia, dan tidak merasa menyesal atau bakhil atau merasa kikir dengan uang yang dibuat untuk umrah. Demikian juga orang bersedekah atau berinfak, maka Allah memberi pahala, orang itu digerakkan lagi untuk berinfak. Seperti orang menuntut ilmu, bersyukurlah kita semuanya. Orang menuntut ilmu digerakkan hatinya untuk menuntut ilmu lagi, dan itulah para ulama sunnah, tidak berhenti mereka menulis, tidak berhenti mereka menyampaikan din. Seandainya menuntut ilmu dan beramal ibadah itu jelek, tidak bermanfaat, tentunya mereka akan berhenti. Tetapi orang yang maksiat, naudzubillah min dzalik, maka hukuman orang yang maksiat akan berbuat maksiat semisalnya, sehingga lama-lama itu tidak dirasakan maksiat. Bahkan setelah lama-lama tidak merasa itu maksiat, menyuruh orang untuk berbuat maksiat. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nah, itu dalilnya. Orang yang bakhil dan nanti akan menyuruh manusia kepada kebakhilan. Apa ada kaidahnya ulama salaf bicara demikian? Ini ada. Maka Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau orang itu berpaling, tidak mau mengikuti sunnah, dipalingkan oleh Allah kepada bid'ah dan merasa senang, merasa puas dengan bid'ah. Ketika orang itu disuruh menikah, dia tidak mau, padahal dia mampu untuk menikah. Tidak ada penghalangnya bagi dia. Nah, dia tidak mau berpuasa yang lainnya, maka dipalingkan untuk berbuat jahat dan sampai jatuh kepada perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayang kusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengamalkan di dalam Islam itu amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapat pahala semisal orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi pahala orang yang menirunya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha duna ayang kusa min wizrihim syai'a. Barang siapa yang mengamalkan amalan jelek di dalam Islam ini, maka dia menanggung dosa dan menanggung dosa semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi dosa orang meniru. Makanya anaknya Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya, maka mendapatkan dosa ketika ada orang membunuh. Maka upayakan kita jangan menjadi awal orang berbuat jahat, tapi menjadilah orang yang berbuat baik yang ditiru oleh orang. Perintis bid'ah bahaya, perintis maksiat bahaya. Tapi kalau perintis menyampaikan yang hak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya banyak sekali. Meninggal dunia beliau tetapi pahalanya mengalir terus, karena man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayang kusamin ujurihim syai'a. Selanjutnya, fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila janbiha i'malni aidan. Maka seorang hamba ketika dia beramal kebaikan, seorang hamba ketika dia beramal yang baik, maka kebaikan yang lain itu ada di sampingnya. Apa katanya? Kamu kerjakan ini juga. Nah, kamu kerjakan ini juga. Lihat orang yang sholat ingin baca Al-Quran dia. Lihat orang yang berpuasa diingatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah orang yang tidak punya, kamu kasih infak dia. Lihat orang yang sifatnya sholat malam, dia ingin pula dia membaca Al-Quran.
ingin diingatkan kita supaya zikrullah. Itu baiknya orang yang beribadah. Keutamaan orang beribadah ditingkatkan oleh Allah amal ibadahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus dia beribadahnya. Sampai zikirnya setiap harinya lebih daripada 100. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika capek menulis, capek membaca, istirahat itu mengenang yang dibaca. Nah, berbeda dengan orang maksiat, naudzubillah min dzalik. Setelah maksiat dia berpikir, dia waktunya sholat untuk mengingat maksiat. Ya. Bagaimana apabila sudah waktunya sholat dia ingat maksiat, mau dia membaca Al-Quran, tidak mungkin. Ya. Makanya amal yang baik tidak bisa dicampur dengan amal yang jelek. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan kamu mencampur yang hak dengan yang batil. Fa in amilaha, maka apabila orang itu telah mengerjakan perbuatan yang baik, qalatis salisatu, maka berkata amalan yang nomor 3 itu, kadzalika wa halum majarrun, ayo ini dikerjakan pula. Makanya orang yang sering dia yaitu menuntut ilmu, tidak berhenti dia ingin menuntut ilmu. Ya. Tidak merasa dia kenyang, tidak merasa cukup, dia merasa untuk menambah menuntut ilmu. Sebagaimana orang yang tomak masalah urusan harta. Tidurnya untuk mencari harta, bahkan makannya juga untuk mencari harta. Ya. Tidak ada waktu untuk istirahat bagi dia. Mereka menyembah harta tersebut. Tapi orang beralih ahli ibadah dibangunkan oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan ibadah. Dan itu kaidah ulama mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Jika orang itu beramal baik, dibalas baik. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang beramal baik untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa yang berbuat jahat maka dia akan memikul dosanya. Ya, upayakan kita beramal soleh, jangan dihentikan. Ya, sebab manusia apabila beramal soleh sengaja dia menghentikannya, maka Allah akan menghentikannya. Baik. Wa kadzalika janibas sayyiati. Nah, fatadha'afar ribhu, sehingga manusia ketika beramal soleh berganda dia labanya. Wa tazayatil hasanatu, dan bertambah kebaikannya. Wa kadzalika janibis sayyiat, demikian juga orang yang suka beramal yang jelek. Hatta tasirat ta'atu. Wa kadzalika janibas sayyiatu aidan, demikian juga dari sisi kejahatan pula. Maka orang yang mengamalkan bid'ah, maka dia ingin menambah bid'ahnya. Bahkan ingin mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah. Tidak cukup itu, maka bagaimana dia bisa membenci orang yang mengamalkan sunnah. Baik. Kemudian berikutnya, walau attalal mujrimul maksiyata wa aqbala 'ala ta'ati. Seandainya orang berbuat dosa itu ingin berhenti dari maksiatnya, lalu dia ingin menjadi orang yang ingin taat, ingin sholat, ladhaqat alaihi nafsuhu, menjadi sempit hatinya. Makanya kalau orang itu berjudi, minum khamr, ayo sholat, berat rasanya dalam hatinya. Taruhlah dikerjakan sholat itu, tapi dalam keadaan seperti memikul bara api dia, karena beratnya. Wadhaqa sadruhu, dan sempit dadanya. Tapi kalau diajak maksiat, lapang dia. Kalau sholat, mengantuk dia. Ya. Menunggu khutbah, mengantuk, mendengarkan khutbah, mengantuk dia. Ya. Tapi kalau main di domino, yang lain, tidak mengantuk dia. Ya. Ini bahayanya orang yang berbuat maksiat. Nah, kita perlu kontrol. Kalau kita ini beribadah, ini berat rasanya, berarti ada masalah maksiat yang harus kita cari-cari. Mana maksiatnya ini, dan harus berhenti. Wa ayat alaihi madhahibuhu, ya, hatta yu'amida, dan merasa berat dia bagi untuk mengamalkannya, maka
hendaknya orang berbuat maksiat dia apabila dia ingin berhenti dan juga ingin menjadi orang yang ahli taat, dia harus bersabar. Dan berat itu harus dipikulnya. Sebab apabila dia berat mau dipikulnya, maka Allah akan menghilangkannya. Dan upayakan orang yang habis maksiat dia segera dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat taubat namanya. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian berikutnya yang nomor 16 atau nomor 11. Fasal al-ma'asi tud'iful qalba. Maksiat itu melemahkan pikiran, melemahkan hati, bukan memperkuat. Jadi maksiat itu membuat lemahnya pikiran. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abdi annaha tud'iful qalba an iradatihi. Orang yang berbuat maksiat itu akan melemahkan pikiran untuk berbuat sesuatu yang baik. Fatakwa iradatul maksiati, karena telah kuat keinginannya untuk berbuat maksiat. Makanya kita mengajak orang maksiat untuk sholat berat, mengajak orang yang sifatnya dia berjudi, minum khamar, untuk mengaji berat, dia baca Al-Quran saja berat, bahkan mengucapkan mungkin alhamdulillah berat bagi dia, ya, karena sudah tertutup. Sebagaimana orang yang kenyang, yaitu dengan makanan yang lain tidak bisa masuk, sekalipun dimasukkan muntah dia. Demikian juga orang yang sudah banyak maksiatnya. Dan itu terbukti banyak orang tua yang sifatnya anaknya sudah bingung ke sana kemari, ketika dimasukkan di pondok 1 hari pergi dia menghilang, merasa berat dan merasa bagaimana dia hidup, merasa tidak lapang dia, ya. Ini makanya kita upayakan untuk mendidik anak kita, meneliti, karena itu beban untuk kita semuanya, dan kita bertanggung jawab atas pendidikan anak kita semuanya, terutama pada zaman sekarang. Banyaknya alat elektro yang baru, terutama HP dan yang lainnya, jangan dibiarkan. Berapa banyak maksiat karena sebab Facebooknya dan juga yang lainnya. Dan kalau sudah begitu disuruh ibadah di sana. Makanya sekarang kita lihat masjid itu kosong para pemuda, anak-anak yang umur segini, tidak ada isinya orang tua. Nggak tahu kapan masjid itu jadi apa nantinya. Ya, berbeda pada zaman dahulu. Ya, di mana para pemuda, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan besok ada 7 naungan pada hari kiamat, yang mana Allah tidak memberi naungan kecuali mereka kelompok 7 itu, yaitu wasabun nasafi ibadatillah, pemuda yang bangkit menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Fatada'afu iradatu taubati syai'an fa syai'an, maka berat apabila dia mau bertobat sedikit demi sedikit, merasa berat. Kenapa? Karena dia merasa senang dengan maksiatnya. Sebagaimana orang yang ahli taat merasa berat untuk maksiat. Bayangkan orang yang jual beli, biasa untuk mengurangi timbangan, berusaha besok bagaimana mengurangi lagi dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Ila antan salikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai tidak ada keinginan dalam hatinya ingin tobat. Karena apa? Karena sudah nikmat dengan maksiat. Makanya ada orang mengatakan mencuri alhamdulillah. Bayangkan mencuri alhamdulillah, dia merasa nikmat dengan mencurinya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang terbalik, kepala diletakkan di kaki, kaki diletakkan di kepala. Mestinya dia istighfar, tapi karena lamanya dan juga seringnya dia merasa senang dengan maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Bukan merasa sedih, merasa menyesal, tapi merasa senang. Bahkan meminjam kalimat itu tadi, alhamdulillah tadi malam dapat ayam 2 saya, dan juga semisalnya, ya. Dan kalau sudah demikian, siapa yang bisa memberi petunjuk? Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidaklah engkau wahai Nabi menjumpai penolong yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Nah,
Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Sekalipun sudah separuh badannya itu mati, dia mau mati tidak mau tobat. Ya, tidak mau tobat padahal sudah mau meninggal dunia. Hena ucapkan la ilaha illallah, tidak mau, dia marah dia. Ya. Karena apa? Kebiasaannya dia tidak beramal soleh, dan inilah bahayanya maksiat. Kemudian berikutnya, yang nomor 12 atau pembahasan nomor 17, al-ma'asi tasluhul qalba ala istiqbahiha. Maksiat itu membuat hati merasa perbuatan maksiat itu tidak jelek. Ya. Jadi orang berbuat maksiat, maka asarnya, pengaruhnya maksiat itu membuat pikiran kita, oh itu bukan jelek lagi. Dan itu mungkin diganti dengan bahasa, ini seni. Oh ini sudah zamannya. Dia mengatakan, ini sudah zamannya, sudah biasalah. Anak muda sekarang itu begitu. Itu ini sudah zamannya. Jadi sudah tidak dinilai lagi, dia maksiat. Bahkan lihat sekarang tidak ada orang itu merasa malu dia. Berbuat jahat tidak malu dia. Melepaskan, menanggalkan sebagian kainnya seperti kaum wanita tidak merasa malu lagi. Karena apa? Karena hatinya, pikirannya sudah tidak menilai bahwa ini bukan maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah manusia bentuknya demikian, siapa yang bisa memberi petunjuk? Wa minha annahu yansalihu minal qalbi istiqbahuha. Maka maksiat itu akan membuat hati, membuat pikiran bahwa perkara itu sudah tidaklah jelek lagi. Ya, dianggapnya itu sebagai seni, dianggapnya ini sebagai kemajuan zaman dan juga semisalnya. Fatasiru lahu adatan, sehingga ini menjadi kebiasaan, menjadi adat. Dan kalau sudah menjadi adat, orang tidak berbuat demikian maka tidaklah baik. Ya. Jadi kalau sudah maksiat itu menjadi adat, ada orang tidak maksiat, maka dicaci dia, kamu ingin jadi santri ya? Ya. Kamu ingin masuk surga sendiri ya? Ya, sebagaimana orang yang suap menyuap, nah, ya, mendapatkan harta yang haram ketika dikasih, udah mau, kamu mau jadi apa? Semuanya sudah mau, kamu tidak mau sendiri. Jadi bagi-bagi dari hasil maksiat, bagi-bagi dari hasil yang haram ini untuk urusan kerja. Ya, nah, begitulah bahayanya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kullihim. Bahkan tidak merasa hina, tidak merasa tercela perbuatan dia yang jahat itu dilihat oleh manusia. Wala kalamahum fihi. Nah, bahkan suatu saat manusia itu dia berbuat jahat memberitahu kepada orang. Nah, tadi malam saya diberitahu, mestinya kan ditutupi. Dan itulah ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, katanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya. Ya. Jadi beliau mengatakan setiap umatku dimaafkan kesalahannya, dan ini khusus untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melihat balak dan musibah dan juga fitnah kemaksiatan yang berkembang pada zaman sekarang. Wa inna minal ijhari illa al-mujahirina, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya. Wa innal ijhari, maka sesungguhnya orang yang menampakkan kemaksiatannya, ayyasturallahu alaihil abdi, malamnya Allah telah menutupi seorang hamba yang berbuat maksiat ini. Summa yusbihu, kemudian pagi harinya, yafdahu nafsahu, maka dia membongkar aibnya sendiri.
Taruhlah naudzubillah min dzalik, mungkin dia malam hari berbuat jahat dengan wanita, sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu, tapi karena maksiat dan karena setan ingin membangkitkan dia supaya memberitahu kepada temannya, tadi malam saya begini, ya fulan. Apa katanya? Orang ini berkata, ya fulan, amiltu yauma kadza wa kadza wa kadza. Pada malam ini, pada hari kemarin saya berbuat ini, saya berbuat ini. Jadi merasa senang dia, merasa puas menampilkan, memberitahu kemaksiatannya. Padahal kita tidak boleh membongkar kemaksiatan kita, itu tidak boleh. Kita membongkar di hadapan Allah Ta'ala. Karena kalau kita membongkar kemaksiatan kita, berarti memberi pelajaran kepada orang lain. Oh iya ya, dulu Ustaz itu nakal, sekarang menjadi baik. Nah, kita nakal dulu, nanti kan jadi baik. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh kita. Karena kita pernah berbuat jahat, kita istighfar. Ya. Demikian juga seorang suami, seorang istri, jangan macam-macam dia. Karena sudah kadung baiknya, lalu melampiaskan kesalahannya dulu, saya dulu pernah dengan si fulan. Itu bisa membangkitkan hati yang jelek kepada si suami. Bisa juga menjadikan sakitnya hati seorang istri. Ya, maka perkara yang sudah diampuni oleh Allah ditutup rata. Tapi setan ingin membangkitkan. Ketika setan ingin bicara demikian, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayahtiku nafsahu, maka orang ini membongkar keaiban dirinya. Wa qad fata yasturuhu rabbuhu, padahal ketika malam harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya. Ya, ini satu hadis yang perlu kita pahami, bahwasanya Allah menutup kesalahan hambanya. Tetapi apabila dia membongkar, membuka aibnya, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Ya. Oleh karena itu kita jangan sampai seperti koran, jangan sampai seperti surat kabar kemaksiatan diungkap, ada perzinaan dimuatnya. Ya. Itu memberi pelajaran bagi orang yang membaca, juga menyelesaikan perkara. Karena mestinya maksiat disembunyikan, tapi ditampilkan, sama saja mengajari kepada orang. Kalau kita prinsip kaum muslim, apabila ada maksiat kita tutup, kita nasihati orang itu, tidak kita bongkar di tengah umat, tapi kita tutup agar tidak ditiru oleh orang. Sebagaimana hati yang sahih yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim rahimahullah ta'ala. Wa hadha ad-darbu minan nasi la yu'afuna. Inilah macam dari manusia yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Ketika Allah menutupi, dia sendiri yang membongkar. Wa yusaddu alaihim tariqut taubati, dan dibendung dia itu jalan menuju ke tobat. Ya. Namun walaupun demikian ada lagi maksiat yang lebih bahaya, yaitu maksiat yang berupa bid'ah. Ini lebih bahaya. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiati. Ya. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat nanti ada waktu dia, kalau sudah judinya habis, duitnya selesai. Kalau dia berzina, kalau sudah sakit kemaluannya, mau tidak mau harus berhenti dia. Tapi orang mengamalkan bid'ah, merasa dia mendapatkan pahala. Bagaimana dia mau berhenti? Ya. Makanya upayakan kita memahami sunnah agar bisa menjauhi bid'ah, memahami tauhid agar bisa menjauhi syirik, memahami maksiat agar kita bisa menjauhi, memahami taat agar bisa menjauhi maksiat. Nah, berikutnya nomor 13. Wa minha anna kulla maksiatin minal ma'asi fa hiya mirasun an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya setiap maksiat ini pada dasarnya itu warisan dari umat-umat yang dahulu. Ya.
Warisannya orang membunuh, warisannya yaitu anaknya Nabi Adam yang membunuh dengan saudaranya. Warisannya dengki, warisannya iblis laknatullah alaihi. Warisannya takabur, warisannya enggan, warisannya juga iblis ketika diperintah oleh Allah agar sujud tetapi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kalau orang itu berbuat maksiat warisan dari dan dahulu, maka akan diwariskan pula oleh generasi sesudahnya. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya bahwa maksiat itu berkembang, beranak dia, menetas dia. Bukan hanya punya kakek dan nenek, tapi ada cucunya pula, bahkan juga buyutnya dan juga seterusnya. Maka apabila tidak ada orang menyampaikan, membendung kemaksiatan, bagaimana umat ini jadinya? Nah, satu contoh, falutia, maka orang yang melakukan homoseks, mirasun min qaumi lutin, itu warisannya kaum Lut. Tidak sedikit sekarang orang laki-laki yang mampu untuk menikah, tapi senang dengan laki-laki. Ada keturunannya, ada warisannya, tapi yang diwarisi yang jelek. Demikian juga lesbian, wanita senang dengan wanita, tidak mau menikah pula, mewarisi kaum Lutia yang dulu laki-laki dengan laki-laki berkembang sekarang. Bahkan sekarang ada orang laki-laki iri ingin menjadi wanita. Dan wanita iri ingin jadi kaum pria. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini maksiat dan ini tidak bisa semuanya dibendung kecuali dengan ilmu dan beramal saleh. Jadi kalau negeri ingin berhenti daripada maksiat, mana-mana tempat harus ada taklim fiddin, taklim pemahaman sunnah. Karena tidak mungkin kita akan membendung sekian maksiat yang banyak kecuali dengan ilmu. Karena Allah menghendaki hambanya berhenti dari maksiat dengan ilmu, dengan beramal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan setiap umat ini menurunkan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan yang mana para sahabat asalnya berantakan hidupnya, bunuh-membunuh, tidak punya akhlak yang baik. Dengan maunya mereka menuntut ilmu dan beramal menjadi sahabat yang bersaudara. Yang asalnya bermusuhan menjadi bersaudara. Yang asalnya maksiat menjadi taat. Yang asalnya menyembah patung, menyembah keris, minta kuburan, minta kiai, minta wali, minta dukun, kembali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya ilmu. Faedahnya beramal soleh. Tapi ilmu yang dimaksudkan ilmu qaulullah ta'ala wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga generasi sesudah. Demikian juga wa akhdul haqqi bizzaiti wa daf'uhu bin nakisi mirasun min qaumi Syuaibin. Orang itu ketika membeli dia minta tambahan timbangannya. Dan ketika menjual mengurangi timbangan, ini adalah warisannya kaumnya Nabi Syuaib. Nah, makanya Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksiru. Celaka orang yang timbang menimbang. Siapa itu? Ketika membeli minta diberatkan. Jadi ketika membeli timbelnya itu ada sendiri dia. Ya, ketika menjual mengurangi, dilubangi dia. Ya. Dan kadang-kala orang itu kok murah, dia murah ini hanya 1 kilo sekian. Timbangnya 9 on dia. 88,5. Ya. Dan lihat orang-orang yang kita tidak menuduh, tapi ini umumnya. Kalau dia membeli minta tambahan. Kalau menjual maunya mengurangi dia. Ya, dan ini adalah warisan kaum yang dulu yang dilanjutkan oleh generasi sekarang yang tidak beriman. Wal 'uluwu fil ardi wal fasadu. Orang itu sombong di permukaan bumi dan berbuat kerusakan. Warisannya siapa? Mirasun min qaumi fir'auna.
Itu warisannya kaumnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Inilah saya Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, diikuti oleh orang sekarang. Orang yang mau saya sajalah. Ya. Minta rezeki ke saya, minta kesembuhan ke saya, minta barokah ke saya. Nah, walaupun bukan namanya Fir'aun dia, tapi akidahnya adalah akidah Fir'aun. Muncul bermunculan. Ada orang ingin mempertuhankan dirinya walaupun dia tidak mengatakan ana rabbukumul a'la seperti Fir'aun, tapi ikutilah saya, jangan ikutilah yang lain. Dan ini juga bentuk semacam kerusakan, ingin meninggikan dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Walaupun mereka menolak saya bukan Fir'aun, tetapi mereka itu amalannya seperti amalan Fir'aun. Wattakabburu wattajabburu mirasun an qaumi Hudin. Demikian juga sombong dan suka menindas orang lain, warisannya kaum Hud. Ada semuanya. Mana yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang mewarisi para sahabatnya radhiyallahu anhum? Kenapa tidak qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa qala sahabat, tapi qala fulan? Kalau qala fulan mantap. Tapi qala Allah Ta'ala, oh ini bagaimana dengan qala fulan? Jadi kalau kita mengucapkan qala Allah Ta'ala, bagaimana si fulan pendapatnya demikian? Ditimbangnya Quran itu dengan perkataan manusia. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika memberitahu kepada sahabatnya yang lain yang berkenaan dengan haji, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat yang lain mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Qala Abu Bakar wa Umar, ditandingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar wa Umar. Apa katanya? Wallahi, demi Allah, yusiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja kalian dihujani oleh Allah Ta'ala dari langit berupa batu. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakrin wa Umar. Saya ini berdalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Bayangkan, qala Abu Bakar Umar ini sahabat yang mulia. Itu saja tidak boleh disamakan atau didahulukan. Bagaimana sekarang qala bapak ini, qala bapak itu? Ya. Maka dengan menuntut ilmu kita tahu kesalahan kita, dan alhamdulillah ya, kalau kita tahu kesalahan kita kan kita ingin bertobat. Sebagaimana orang sakit fisiknya datang ke dokter, tahu Pak ini penyakitnya, jangan makan ini, makan enak kan. Jika orang badan sehat itu merasa enak, maka nikmatnya hati yang sehat lebih enak daripada nikmatnya badan yang sehat. Maka tidak mungkin hati kita akan sehat. Hati yang selalu zikrullah, hati yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hati yang senantiasa menyenangi untuk menuntut ilmu dan beramal yang saleh. Fal'asi labisun siyaba ba'di hadhil ummah wa hum a'da'ullah. Maka orang yang berbuat maksiat, maka dia itu mengenakan baju sebagian umat ini, dan mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya, waqad rawa Abdullah ibnu Ahmad fi kitabih Az-Zuhdi. Dikatakan pula oleh Abdullah bin Ahmad, yaitu putranya, yaitu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia punya kitab namanya Zuhud, kitab Az-Zuhdi. Li abihi an Malik ibn Dinar qala awhallahu ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi yang itu diutus kepada Bani Israel. An kulli qaumika, hendaknya berkata kamu kepada kaummu, la tadkhulu madakhila a'da'i. Ya. Jangan kamu itu masuk ke tempat masuknya musuhku. Wala talbasu malabisa a'da'i, dan jangan kamu berbaju bajunya musuhku. Orang kafir itu musuhnya kaum muslimin.
Bayangkan sekarang yang diimpor, yang diambil baju untuk kaum muslimin bukan bajunya orang-orang yang ahli sunnah, tapi bajunya orang barat, bajunya orang timur. Apa saja yang digambar di pundaknya, di dadanya, di belakangnya. Belum lagi yang namanya disobek, yang disuwir-suwiri. Belum lagi yang dengkulnya, lututnya dilubangi. Apa itu namanya kemajuan zaman? Ya. Kenapa tidak meniru pakaian-pakaian orang yang muslim, yang orang ahli hadis, orang ahli sunnah dia? Padahal pakaian seperti itu mahal. Bayangkan kalau disuwir-suwir, ini belang separuh, ini mahal itu daripada polos dia. Ya, sudah maksiat suruh mengeluarkan duit banyak lagi. Tapi kalau orang itu mau pakaian yang selama dia polos, yang bagi dia murah dia. Lihat kalau baju ya, celananya ada 10 sakunya dengan 2 lain dia. Ya, yang mana dijahit dengan tebal, warna yang lain dia. Padahal badan ini butuhnya apa? Butuh aku ini tutupan dengan pakaianmu, hanya itu aja. Dan tidak mesti mata kalau melihat itu merah, hijau itu mesti senang, belum tentu. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat pakai kelambu, ada baju yang macam-macam. Baju ini bawa, Aisyah, bawa ke sana. Ini tadi saya sholat terganggu. Ya, jadi orang maksiat itu melarat di dunia. Mau berbuat zina harus pakai duit dia. Mau berjudi harus pakai duit dia. Minum khamr, whisky yang lain pakai duit dia. Ya, sengsara dia, harus mengeluarkan harta, jatuh kepada kemaksiatan lagi. Tapi orang yang beriman, beramal saleh dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena beliau mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Wala tarkabu maraqiba a'da'i, dan kamu jangan naik kendaraan, yaitu kendaraan musuh-musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i, kamu jangan makan makanan musuhku. Dia tuh orang kafir makannya dengan tangan kiri dia hambur-hamburkan macamnya 100 makanan, dia keker dia makan satu kemudian dibuang dia. Ya, orang Islam kita tidak boleh boros makan. Kalau habis suruh menjilati jari-jarinya dan suruh membersihkan supaya setan tidak ikut makan dengan kita. Tetapi orang senang dengan gaya makannya, yaitu orang kafir. Kalau tidak restoran yang sekali makan 500.000 nggak mau. Ya, dan tidak namanya orang yang kaya, tidak namanya orang yang baik. Fatakunu a'da'i, maka kalian akan menjadi musuhku. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka itu adalah musuhku. Baik, ini ya ikhwan yang dapat disampaikan berkenaan dengan bahayanya maksiat. Dan masih ada waktu mungkin 2 menit lagi, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya. Iya, betul. Apa saja gitu ya. 7 yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pertama adalah imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang sifatnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemimpin yang sifatnya ahli amanah. Yang nomor 2 adalah orang yang sifatnya dia bersedekah, ini tidak urut. Bersedekah yang ke tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Karena keikhlasannya dan bukan riya, berbeda dengan sedekahnya orang munafik, diperlihatkan. Ini loh hasil karya saya, ini loh kebaikan saya. Tapi orang mukmin bersedekah bagaimana tangan yang kanan ini, tangan kiri tidak tahu dia. Jadi dia merahasiakan infaknya. Yang nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang sifatnya orang itu sudah tua, dia sudah berlanjut, tapi hatinya selalu ke masjid, selalu ibadah. Jadi yang diangan-angan itu dia ibadah, bukan diangan-angan yang urusan dunianya. Yang nomor 4 diantaranya yaitu washabun nasa'a fi ibadatillah. Washabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu
pemuda yang bangkit, yang tumbuh menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang lainnya, ada seorang pemuda dia yang dikejar oleh wanita yang cantik. Wanita yang cantik, dia punya duit, yang merayunya, tapi dia mengatakan, ana akhafullah. Saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bukan laki-laki itu mengejar. Wanita yang ini bukan wanita yang sembarang, bukan wanita pelacur ya. Wanita yang cantik, yang muda, belia, dan juga punya harta, punya kedudukan. Mengajak maksiat. Qala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kemudian juga orang yang berkumpul dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.